Shalom. Bapak Ibu kok jauh banget dari saya? Apa kabar? Semuanya baik. Saudara, saya pagi ini mau membagikan sesuatu yang sederhana sekali. Dan saya rindu bahwa gereja ini akan juga mengalami satu terobosan ya. Saudara tetap percaya bahwa Tuhan kita selalu punya rencana bahwa anak-anaknya itu pasti dibawa untuk ke level yang lebih lagi. Nggak mungkin Tuhan kita tuh seneng kita tuh cuman begini-begini aja. Dulu, sekarang, dan selamanya tetap begini kan gitu toh. Jadi saya tetap percaya Tuhan juga punya visi bahwa gereja ini juga akan berkembang lebih lagi, bahkan terjadi penjebolan. Nah makanya kalau enggak salah nanti bulan depan salah satu yang kita mau buat nih di gereja ini bulan depan adalah acara worship ya. Acara worship. Nah satu tim akan datang dari Surabaya untuk mensupport dan membantu di GBI Hosana. Saya berharap Anda ikut terlibat, saya berharap Anda memanfaatkan momen ini. Kalau enggak salah tanggal 28 ya, flyernya belum keluar, saya yang bocorin dulu. Saudara ya, jadi saya berharap jangan berpuas sampai di satu titik. Saudara, saya mau kesaksian sedikit bahwa saya ini enggak pernah naik kelas bisnis. Setiap kali saya sering lihat pendeta itu di Instagram, foto naik bisnis kelas, kayaknya kok asik ya bisnis kelas. Terutama kalau perjalanan jauh karena wah ini badan bisa nggak pegel-pegel gitu kan. Seringkali saya masuk ke pesawat cuman lewat doang di bisnis kelas, lihat enak ya satu orang sendirian gini terus bisa dibikin tidur, asik banget terutama kalau perjalanannya jauh banget. Saya enggak pernah naik bisnis kelas. Tapi di luar dugaan kali ini perjalanan ke Jakarta betul-betul mengharukan. Karena saya datang tanggal 22. Saya datang ke Jakarta tanggal 22. Dan enggak pernah naik bisnis kelas. Waktu di atas pesawat kita itu nangis. Kita itu terharu dengan kebaikan Tuhan. Karena ternyata kita nggak naik business class Bapak Ibu, tapi kita dijemput pakai private jet. Jadi saya baru kali ini tahu gimana rasanya naik pesawat pribadi saudara. Satu pesawat cuman bisa, yang kemarin eksklusif cuman bisa 8 orang. Jadi kita baru tahu rasanya naik pesawat pribadi itu kayak apa. Ternyata ada pramugarinya satu, terus kita datang dikasih handuk, terus ditawarin jus, ibu mau sarapan apa, masuknya juga lewat jalur khusus, timnya tulisannya private jet crew gitu kan, waduh kayak merasa orang penting ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian turun pun ada satu tim yang kayak bodyguard menyambut, naik kendaraan tersendiri, usut-usut. Saya juga terharu sih kenapa bisa diundang sampai pakai private jet. Pada waktu saya pelayanan di perusahaan ini, intinya ada sebuah kejadian yang luar biasa terjadi di perusahaan ini. Dan itu terjadi pada masa-masa pandemik. Nah sebelum saya cerita lebih jauh, saya mau ajak kita buka dulu satu ayat aja pada pagi ini, Ibrani pasal 11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 saudara. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah saudara, ada dua faktor yang sebetulnya Julius sering tanya sama saya, Cece ini kok enak ya ngalamin banyak sekali favor dan mujizat. Nah kalau Anda melihat bagaimana kita bisa mengalami sesuatu penjebolan, Anda lihat apa yang terjadi kepada Nuh.
Dan pola yang sama sebetulnya terjadi pada banyak tokoh-tokoh Alkitab. Apa yang harus kita lakukan adalah kita tuh copy paste. Kita tuh melihat apa yang mereka lakukan dan kita tuh niru. Saudara, saya tuh selalu belajar begini. Kalau kita ketemu orang yang berhasil, kalau kita ketemu pengusaha yang sukses, kita tuh jangan cuman bengong, wah hebat ya. Lalu kita berkata, kok enak ya, kok saya enggak ya. Nah, kita tuh harus cari tahu jejaknya dia melakukan apa. Nah, itu yang kita harus tiru. Kan seperti itu tuh Bapak Ibu. Nah, kebanyakan orang Kristen enak aja tinggal ngomel, tinggal kenapa kok dia enak, kenapa Tuhan kok perlakukan dia secara istimewa, kenapa saya kok enggak. Terus enak ya berhasil gini ya, oh gini. Ntar nanti yang makin jauh makin iri omongannya udah negatif semua. Oh sombong nih, oh gini. Tapi buat saya kalau lihat orang yang berhasil, saya selalu berusaha untuk cari tahu. Dia lakukan apa. Dan itu yang saya mau tiru. Kan gitu toh Bapak Ibu. Kalau saya pengen mengalami seperti yang dia alamin, saya akan tiru. Nah, itu yang selalu dilakukan oleh anak-anak rohani saya. Jadi mereka melihat cecenya ini ngalamin apa, yang mereka lihat, mereka tuh cari tahu dan mereka copy paste. Apakah ada anak rohani saya yang enggak copy paste? Ada. Makanya dari dulu sampai sekarang tetap begitu aja. Walaupun sudah diomongin sampai bibir ini tebel juga begitu aja. Saudara, semua kembali ke respon masing-masing. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Nuh itu kita akan belajar untuk melihat jejak langkahnya dia. Nah, Alkitab menuliskan ada 2 poin sebetulnya sehingga terjadi sebuah ledakan, sebuah breakthrough. Yang pertama, Alkitab menuliskan begini, Nuh dengan taat. Dengan taat apa saudara? Dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Lihat, perhatikan kata petunjuk Allah. Petunjuk Allah. Berarti Nuh dapat petunjuk Tuhan dulu. Dapat instruksi. Nuh bikin bahtera. Maka aku akan mendatangkan banjir. Bikin bahtera. Yang pertama yang harus Anda cari petunjuk Allah. Saya selalu mengencourage anak-anak rohani saya, cari dan temukan petunjuk Tuhan. Saudara, satu kali seorang perwira datang kepada Yesus dan dia bilang begini, Guru, engkau tidak usah repot-repot datang ke rumah saya. Cukup katakan satu kata, hambaku akan sembuh. Perwira ini sampai dipuji Yesus, dia bilang enggak pernah kudapati iman seperti ini di antara orang-orang Israel. Jadi perwira ini ngerti betul the power, kuasa dari omongan yang keluar dari mulut Tuhan. Anda lihat satu kali kisah Yeriko dalam kitab Yosua. Tuhan bilang begini loh sama Yosua. Jadi bukan Yosua sok-sokan iman lalu keliling, enggak. Petunjuk Tuhan dulu. Yosua, kelilingi. Aku akan memberikan Yeriko kepadamu. Yosua pasal 6. Tuhan bilang lebih dulu, aku akan memberikan Yeriko kepadamu. Sejauh yang saya ingat, gereja ini juga pernah mendapatkan petunjuk Tuhan. Pada waktu itu saya tidak kenal dan saya juga nggak tahu apa yang Anda pergumulkan. Tapi saya masih ingat betul, Tuhan Anda pernah berbicara tentang tempat baru. Betul kan? Sudah ada petunjuk Tuhan. Jadi Anda lihat semua tokoh-tokoh di Alkitab mereka mengalami gebrakan. Mereka mengalami mujizat. Didahului dengan petunjuk Tuhan. Didahului dengan perkataan Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang, aku akan memberikan Yeriko ke tanganmu, pasti akan terjadi. Kalau Tuhan sudah bilang, aku akan memberikan kemenangan kepadamu, pasti kemenangan. Anda perhatikan, Daud tidak mau pergi berperang kalau tidak mendapatkan petunjuk Tuhan terlebih dahulu. Setiap kali Tuhan
izinkan Daud mengalami kondisi tertekan. Daud selalu mencari waktu untuk cari Tuhan. Lalu Daud berkata begini, Tuhan pergi perang enggak? Lalu Tuhan bilang, pergilah karena ke dalam tanganmu kuserahkan mereka. Jadi mesti dapat petunjuk Tuhan. Nah, tugas saudara dan saya adalah kita harus punya prioritas untuk selalu mencari pimpinan Tuhan. Anda bisa menyanyi, bila kau tak besertaku, jangan suruh aku berjalan. Tapi saya mau tanya jujur, lagu ini benar-benar Bapak Ibu lakukan enggak? Maksudnya kalau Tuhan enggak ngomong, Bapak Ibu enggak jalan gitu loh. Dan saudara enggak akan mau jalan tanpa pimpinan Tuhan. Contoh simpel, Anda mau investasi, udah benar-benar ngejar enggak pimpinan Tuhan. Anda mau memulai sebuah usaha baru, sudah benar-benar enggak meminta pimpinan Tuhan. Bahkan dari soal-soal sepele, misalnya mau beli rumah, mau beli mobil, Anda meminta enggak petunjuk Tuhan. Saya enggak mengajarkan untuk meminta petunjuk sampai sekecil-kecilnya, mau beli jepit aja tanya Tuhan. Jadi ada yang kadang-kadang sangat kita tuh benar sok rohani gitu ya. Jadi mau jepit aja minta petunjuk Tuhan. Saya dulu tuh aneh Bapak Ibu, aneh banget. Waktu masih muda tuh aneh, antik. Mau nonton bioskop saya tanya Tuhan, boleh gak? Saking gimana ya semangatnya gitu. Ya kalau mau tanya sih gak apa-apa, tapi pokoknya jangan jadi orang aneh saudara. Orang rohani bukan berarti harus jadi aneh gitu. Seakan-akan saudara itu hidup di awan-awan, lupa mendaratkan kaki di bumi gitu loh. Jadi Anda merasa kayak aku ini paling beda sama orang lain, jadi sok-sokan rohani, sok-sok peka. Tapi intinya saudara harus belajar untuk memacu diri saudara dengan mengembangkan sebuah, saya bilang apa ya, kemampuan untuk menangkap pimpinan Tuhan. Itu harus dulu. Minta pimpinan Tuhan soal anak-anak. Minta pimpinan Tuhan soal pekerjaan. Minta pimpinan Tuhan soal apapun yang akan Anda lakukan. Itu kunci utama. Minta pimpinan Tuhan. Saudara, ketika saya diundang perusahaan ini beberapa tahun yang lalu, saya tidak pernah tahu apa yang mereka kerjakan. Saya juga tidak tahu sepak terjang mereka. Tiba-tiba Tuhan berbicara tentang satu kata. Lalu saya tanya, kenapa saya melihat kata-kata ini? Singkatnya mereka bilang mereka ada bisnis di tempat itu. Dan saya sampaikan sesuatu bahwa tangan Tuhan akan bekerja atas tempat ini. Bahkan kaki Tuhan berjalan di tempat ini seperti di Taman Eden. Lakukan karena Tuhan akan memberkati. Bahkan ketika nanti ke depan ini akan masa sulit. Yang lain akan mulai hancur dan susah. Tapi kamu akan berdiri dan menjadi menonjol di antara yang lain. Saya dengar cerita ini malah bukan dari yang punya perusahaan. Saya malah dengar cerita ini dari orang lain. Bahwa singkatnya ketika Tuhan berbicara seperti itu. Pada waktu COVID benar-benar terjadi ledakan dahsyat. Dan pada waktu COVID mereka boom luar biasa. Petunjuk Tuhan. Apa yang Tuhan sudah bilang tidak akan kembali dengan sia-sia. Anak rohani saya juga gitu, yang bergerak di Instagram. Tuhan bilang kerjakan, bahkan Tuhan bilang full time. Dia kerjakan dan hasilnya ledakan luar biasa. Kalaupun saya niru, belum tentu bisa boom. Karena Tuhan tidak kasih petunjuk untuk saya menjadi selebgram. Kira-kira seperti itu. Yang kita tiru bukan selebgramnya. Yang kita tiru minta petunjuk Tuhan. Investasikan waktu untuk minta petunjuk Tuhan sampai dapat. Kalau enggak dapat-dapat Bu, ini sudah ada tawaran, kalau enggak dapat-dapat. Lebih baik Anda belajar untuk jangan melangkah, apalagi untuk sebuah keputusan yang besar. Buat saya, kalau memang Tuhan mau memberkati, sekalipun kesempatan itu hilang, apa yang Tuhan katakan tidak bisa dibatalkan gara-gara satu tawaran. Gara-gara satu investasi. Minta petunjuk Tuhan. Amin. Yang kedua, Alkitab menuliskan begini. Setelah Nabi Nuh mendapatkan petunjuk Tuhan, apa yang dia lakukan Bapak Ibu?
Dia dengan taat. Dengan taat mempersiapkan batera. Dengan taat. Nah ini yang seringkali kita miss. Karena kenapa miss? Kenapa kita tidak taat? Ada beberapa alasan. Alasan pertama, karena kita merasa, ya kalau dari Tuhan. Kalau bukan. Benar enggak ya dari Tuhan? Siapa yang ngalamin? Ya kalau ini dari Tuhan, kalau enggak gimana? Aku udah kadung resiko. Saya kemarin ditanyain sama orang, beberapa kali 2 orang tanya sama saya gini. Bu, waktu ibu dengar Tuhan, dapat pimpinan Tuhan untuk pindah ke Perth. Terus kemudian ibu melangkah. Terus dia nanya gini, bukankah itu berisiko? Saya cuma mau ngomong sama Bapak Ibu, iman itu tetap ada risiko. Iman itu tetap ada resiko. Tapi suami saya simple. Setiap kali kami dapat sesuatu, lalu kami bicara mengenai resikonya. Contoh, ketika saya harus membatalkan tiket pulang balik ke Indonesia, karena Tuhan berbicara dengan kuat, batalkan tiket kamu. Saya terang ngomong sama suami, aku gak yakin loh ini Tuhan atau ini dorongan hormon seorang ibu yang gak kepengen terpencar-pencar dari anak dan gak pengen terpisah-pisah sama keluarga. Bisa aja kan? Bener gak? Bisa aja kecampur kan? Antara suara Tuhan atau suara keinginan saya, daging saya. Suami saya ngomong, risikonya apa? Yuk kita duduk, kita bahas risikonya. Risikonya adalah kamu dimaki orang. Itu pun yang maki loh. Kalau yang jauh-jauh saya pikir gak akan maki lah. Mereka paling, oh gitu Bu. Tapi mungkin yang paling dekat itu yang maki. Ngomel. Oke lah, kita timbang-timbang. Oke lah, risikonya gak sampai di Rajang Batu. Oke lah, go for it, maju. Bagaimana dengan keputusan untuk pindah ke Australia? Apa risikonya? Awal-awal waktu kami pindah ke Australia, kita udah berunding. Saya akan ngalah 2 minggu Australia, 2 minggu balik. Karena pelayanan di Indonesia belum bisa ditinggalkan. Jadi 2 minggu Australia, 2 minggu Indonesia. Lelah, iya. Itu salah satu risikonya. Risiko yang lain, bagaimana kalau di tengah-tengah studi anak saya enggak bisa bayar. Risikonya karena salah dengar. Saya ngobrol sama suami, apa ya kok? Risikonya bahwa kamu akan mulai dilihat orang. Kok suara Tuhannya salah. Saya bilang, aduh izin ya like gitu ya. Ya apa ya? Akhirnya sempat terpikir, kalau misalnya itu terjadi, saya sempat berencana, saya balik ke Indonesia di Bali. Kenapa? Karena tidak banyak jemaat yang tahu saya di Bali. Jadi daripada pulang Surabaya lebih serem. Jadi lebih baik di Bali. Slowly. Tetap ada pasti kemungkinan cibiran itu tetap ada. Dan faktor yang lain resiko itu yang saya pertimbangkan adalah bahwa mungkin kami nggak akan mendapatkan permanen residen. Jadi impian untuk dapat permanen residen mungkin meleset lah. Kami hitung, Alkitab menuliskan bukan berarti taat itu kita nggak ada perhitungan sama sekali. Bukan berarti terus saya enggak, karena perhitungan terus saya enggak mau taat. Oh enggak Bapak Ibu. Yang saya lakukan ketika berhitung adalah mempersiapkan mental. Mempersiapkan mental untuk setiap risiko dari yang saya lakukan. Itu mempersiapkan mental. Jadi saya sudah mempersiapkan mental jauh-jauh hari saya akan balik ke Bali. Kalau fail. Itu rencananya. Jadi memperhitungkan itu bukan karena takut lalu alasan untuk tidak taat, tidak. Saya tetap memilih untuk taat.
Tapi kami memperhitungkan risiko untuk menyiapkan diri. Tapi saya selalu memilih untuk taat. Suami saya simple. Dari mana kita tahu itu suara Tuhan apa enggak kalau enggak dicoba? Tuh jujur, iya. Jangan Bapak Ibu pikir saya langsung yakin 100%. Pindah ke Australia, oh yakin ini Tuhan. Saya belum sampai sehebat itu. Kadang-kadang saya juga benar enggak ya, benar enggak ya. Saya tetap memilih untuk taat. Nah banyak orang enggak mau taat. Karena mereka bingung, ini Tuhan atau saya. Nurut aja. Tapi dihitung resikonya untuk mempersiapkan yang terbaik. Kira-kira begitu. Anda harus hitung resikonya. Iman bukan nekat. Iman itu tetap ada perhitungan. Banyak orang nekat. Contoh, ada sekelompok anak muda nekat menyeberang sungai yang deras. Mereka berkata begini, kami punya iman, kami jalan di atas air. Mereka bikin kesalahan. Satu, Tuhan tidak pernah nyuruh suruh jalan di atas air. Mereka sudah tidak ada petunjuk Tuhan. Dan yang kedua, mereka tidak perhitungan. Risikonya apa? Mati. Lu siap tah mati? Kan gitu. Saudara harus dihitung. Jadi intinya iman itu tetap ada perhitungan. Bukan nekat. Orang bilang begini, saya percaya saya akan punya rumah. Nekat. Allah kita Allah yang besar, El Shaddai. Jadi saya harus cari rumah segede mungkin. Saudara harus tetap hitung. Rumah segede mungkin. Anda harus hitung. Terburuk apa? Jadi Anda persiapan. Kami juga persiapan. Bisa nangkep ya Bapak Ibu? Itu nurut sama Tuhan. Ada orang-orang lain yang tidak taat. Kenapa? Tidak melakukan apa-apa. Karena mereka masuk kanan keluar kiri. Mereka nggak percaya. Anda harus belajar ketika mendapat petunjuk Tuhan, melangkahlah. Iman tanpa perbuatan mati. Kalau Tuhan memberikan petunjuk, kamu akan dikasih Tuhan rumah, melangkah. Melangkah gimana? Cari rumah. Tidak punya duit, cari dulu. Terus gimana? Tanya. Tanya siapa? Tanya izinnya. Tanya-tanya hitungannya. Lalu lihat duit saudara berapa. Kemudian gimana Bu? Cari perhitungannya. Anda ngobrol sama izinnya. Aku cuman punya duit segini. Ada cara pembayaran enggak? Cara gimana? Itu semua perhitungan. Tapi melangkah. Amin. Melangkah. Kalau Tuhan berbicara, anakmu pasti dapat jodoh. Bagi yang punya anak usia-usia udah mulai waktunya untuk soal perjodohan. Melangkah. Nah banyak anak-anak muda dikasih Tuhan, kamu pasti akan menikah. Tapi dia enggak mau melangkah. Dia cuman mengunci diri di kamar, nunggu pintu diketok orang. Lalu orang datang dan berkata, Tuhan bicara tulang rusuk saya di sini. Alamat enggak bakalan gunung pindah, Jakarta pindah secara supranatural enggak akan terjadi. Saudara ini loh cara orang. Nah kemarin ada seseorang lagi sakit. Lagi sakit kan? Dokter sudah jelas mengatakan kamu harus dioperasi. Lalu Tuhan berbicara, aku akan memberikan kesembuhan. Tapi Tuhan tidak bicara gini loh, aku akan memberikan kesembuhan tanpa operasi. Tuhan tidak bicara begitu loh. Aku akan memberikan kesembuhan. Setelah dia mendapatkan pesan Tuhan, aku akan memberikan kesembuhan. Dia beriman sembuh tidak mau dioperasi. Kalau menurut saudara gimana? Tuhan juga pakai rumah sakit, dokter untuk tolong. Benar kan? Kita jadi orang jangan kaku-kaku amat gitu loh. Anda ingat sebuah cerita ada orang kena banjiran. Terus dia sampai berdiri dia nunggu di atas atap. Lalu dia berdoa, Tuhan tolong selamatkan saya. Banjirnya naik terus. Tuhan tolong selamatkan saya. Tiba-tiba datang helikopter. Ayo Pak, ayo naik. Enggak, saya enggak mau, saya percaya Tuhan akan tolong saya. Saya menunggu pertolongan Tuhan. Dia tuh pikir gini loh, malaikat yang turun terus angkat gendong dia.
Helikopter lewat tidak dianggap. Lalu kemudian banjir itu tambah naik, muncullah rakit penyelamat. Ayo Pak masuk, ini air banjir tambah naik. Enggak, saya nunggu Tuhan untuk tolong. Kalau Anda dengar cerita ini Anda akan bilang begini, ini orang bodoh banget. Tuhan sudah kirim pertolongan tapi nolak. Tidakkah Anda sadar banyak orang-orang Kristen seperti itu. Tuhan bilang aku akan menyembuhkan engkau. Tapi dokternya bilang gini, Bapak harus dioperasi. Enggak, saya menunggu pertolongan Tuhan secara supranatural. Saya enggak mau operasi. Itu sama seperti cerita tadi. Kita harus melangkah. Kalau Tuhan pernah berbicara bahwa gereja ini akan diberikan Tuhan tempat. Tuhan akan membangun. Bagian kedua, taat. Melangkah. Melangkah gimana Bu? Ya melangkahlah. Anda mulai belajar menabur. Gereja mulai belajar terus mengimpartasikan visi, mengingatkan kita mesti melangkah. Di tengah 5 roti 2 ikan, tidak cukup memberi makan 15.000 orang. 15.000, anggap aja suami, anak-anak sama istri, 15.000. Di tengah tidak mampu cuman 5 roti 2 ikan memberi makan 15.000. Bagian saudara dan saya adalah pecahkan rotinya. 15.000 bagian Tuhan. Nah saudara dan saya seringkali tidak mau pecahkan roti. Saudara bilang begini, tunggu Tuhan sediakan dulu 15.000. Baru gua melangkah. 5 rotinya tak buat sumbangan. Saudara tidak bisa. Berjalan dengan Tuhan itu Anda kayak kaca-kaca, pintu kaca di mall tuh loh. Dia baru buka kalau Anda udah deket. Bener gak? Nah Anda gak mau jalan kalau gak buka dulu. Gak bisa loh. Jalan sama Tuhan gak bisa nunggu dia buka dulu baru Anda aman. Saya tahu maksudnya, biar aman Bu. Gak bisa, Anda harus melangkah. Tetapi yang penting di dalam melangkahnya saya boleh menyarankan. Jangan pakai kekuatan sendiri sampai berdarah-berdarah. Contohnya, Bu Tuhan sudah bicara saya punya rumah. Melangkahnya gimana? Cari rumah yang paling mahal. Karena Allah kita El Shaddai. Duit cuma 50 juta. Cari rumah yang 50 M. Modiar. Cari rumah yang 50 M. Allah sanggup mencukupkan. Dia mampu bekerja melebihi dari segala doa. Itu namanya ngawur. Sekali lagi. Iman bukan berarti tidak perhitungan loh. Kemudian saudara, Anda cari rumah, mulai melangkah. Yang saya sarankan jangan ngoyo pakai kekuatan. Artinya gini, saudara bilang sama bank, Tuhan bicara Pak. Pinjamin saya duit. Balik-balik Pak. Lalu Anda nekat pakai kekuatan, pinjam duit dari bank. Hasilnya pasti hancur. Bisa nangkep Bapak Ibu? Sama ketika kami datang ke tempat itu, saya menyampaikan pesan Tuhan, saya baru tahu dari orang lain ceritanya. Jadi pada waktu masa COVID terjadi, dia justru melakukan sebuah hal yang dianggap orang gila. Orang waktu COVID itu gak mungkin mereka akan membangun yang baru. Betul enggak? Karena orang butuh duit cash. Tapi dia membangun seperti yang Tuhan katakan. Dia bangun. Boom. Gak masuk akal. Orang berkata kok bisa? Kok bisa? 2 faktor. Saya berharap gereja GBO sana jadi orang-orang yang panas. Membara. Berapi-api dengan Tuhan. Saya mau akhirin, Bapak Ibu, kalau saya tahu jalan sama Tuhan enaknya kayak gini. Saya sempat menyesal, kenapa enggak dari dulu sejak saya terima Yesus. Orang Kristen sebetulnya bisa ngalamin mujizat tiap hari. Tiap hari. Kenapa saudara cuman mengisi kekristenan saudara
datang ke gereja, ibadah hari Minggu, ibadah doa pagi, ibadah doa malam, cuman sebatas itu tok. Kenapa tidak munculkan dalam dirimu, aku pengen mengalami Tuhan. Pengen aku ngalamin Tuhan. Pas-pasan, pas butuh, pas ada. Pengen ngalamin Tuhan. Saya mau kasih tahu, GBO sana, jangan kekristenanmu cuman setor muka. Tapi saya rindu Anda tuh ngalamin Tuhan. Banyak cerita, makanya Julius itu heran. Kok enak ya Cece itu, makanya dia selalu bilang gini, pokoknya Cece itu disayang Tuhan. Disayang Tuhan, pokoknya Cece itu sayang Tuhan. Lah kamu gak disayang? Sama, Tuhannya sama. Lalu yang bedakan apa? Anda jawab. Kenapa saya kok gak ngalamin? Karena pemahaman kita cuma sampai ke Kristenan permukaan. Bapak Ibu, Tuhan itu nyata. Enak banget. Anda enggak pengen ngalamin Tuhan? Mau? Oke. Kita akan berdoa. Boleh saya minta video kan? Streaming ya? Oke. Boleh saya minta di off Pak? Sudah? Ya, kita kan sudah akan doa, jadi boleh di off, maaf teman-teman yang di YouTube.